Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan kepada Bapak Ibu para pelaku pengadaan barang jasa. Salam audit kepada Bapak Ibu para auditor, para APIP dimanapun berada. Pada video kali ini kita tampilkan sebuah pertanyaan juga dari teman-teman para pelaku pengadaan. Dalam hal ini penyedia menyampaikan di grup Facebook. Di sana disampaikan bahwa ada sebuah tender dengan kualifikasi percetakan, mencetak buku dengan HPS sebesar 3,9 M. Sebelumnya tendernya sudah berjalan tapi gagal. Ini mungkin tender kedua. Menurut keterangan dari para penyedia tersebut bahwa sebenarnya mengerjakan pekerjaan ini cukup 1,3 M, tetapi di HPS 3,9 M. Ada nuansa di sana penambahan persyaratan sehingga dianggap banyak penyedia tidak mampu untuk mengikutinya. Di sini kita kupas apakah penetapan persyaratan itu telah memenuhi ketentuan berlaku atau ada indikasi membuat persyaratan yang diskriminasi. Di sini kita kupas dari regulasinya, yaitu Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Dan saat ini telah dilakukan perubahan pertama, yaitu Perpres nomor 12 tahun 2021. Di sana disebutkan bahwa pokja pemilihan pertama sekali harus melakukan persiapan pemilihan. Dalam hal ini apa yang dilakukan dalam persiapan pemilihan dalam menentukan kualifikasi penyedia, maka persiapan pemilihan itu adalah review terhadap dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK. Apa yang direview di sana dilakukan analisa pasar. Isi analisa pasar yang dilakukan di sana adalah sebagai berikut. Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, pokja pemilihan melakukan analisa pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang jasa dan pelaku usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil analisa pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan atau metode pemilihan penyedia. Di sana disebutkan bahwa pokja pemilihan harus melakukan analisa pasar untuk mengetahui tersedianya barang jasa di pasar atau tersedianya para pelaku. Setelah dilakukan analisa, para pelaku atau jasa lainnya dalam ini percetakan banyak tersedia di pasar, maka dilakukanlah penetapan metode pemilihan ini. Dan juga di sana akan dilihat juga ditetapkan persyaratan kualifikasi. Persyaratan kualifikasi juga akan menentukan ini penyedia mana yang mampu. Seperti itu. Bagaimana pokja pemilihan menentukan persyaratan kualifikasi? Di dalam regulasi itu juga disebutkan bahwa penetapan persyaratan kualifikasi adalah pokja pemilihan menyusun persyaratan penyedia dengan memperhatikan jenis barang jasa, nilai pagu anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan pelaku usaha barang jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
juga disebutkan bahwa pokja pemilihan menyusun persyaratan kualifikasi untuk memastikan pelaku usaha yang akan menjadi penyedia barang jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan keuangan. Sekarang mari kita review spesifikasi yang ditawarkan dalam dokumen pemilihan pada tender tersebut. Di sana disampaikan spesifikasi, namanya cetakan. Berarti ini spesifikasi untuk percetakan, ada buku, percetakan buku, ukurannya juga disebutkan seperti di layar video, ada cover, ada isi, bahan disebutkan hard cover lapis premium, juga disebutkan juga cetak, jumlah halaman juga disampaikan. Bapak Ibu bisa melihat di layar video kita tentang spesifikasi daripada cetakan tersebut. Berarti ini buku, ini pasti sifatnya percetakan. Selanjutnya kita lihat ada persyaratan tentang tenaga ahli. Diminta di sana ada tenaga ahli untuk desain grafis berpengalaman 10 tahun, S1 komunikasi, desain komunikasi visual, juga diminta desain grafis juga untuk komunikasi visual 5 tahun, ada copywriter, ilmu komunikasi, diminta juga di sana senior fotografer. Berarti dari tenaga ahli diminta ini memerlukan desain grafis, mendesain. Berarti buku yang mau dicetak ini perlu didesain. Perlu juga di sana fotografer. Berarti perlu juga nanti pemotretan, memotret dan foto-fotonya dimasukkan ke dalam buku tersebut. Selain itu, terkait tenaga ahli tadi, fotografer juga diminta ada 2. Ini ada senior, ada fotografer yang berpengalaman 5 tahun. Selain itu diminta juga S1 ilmu komunikasi untuk translate bahasa Inggris, dan diminta juga S1 sastra Cina untuk translate Mandarin. Itulah persyaratan untuk tenaga teknik, tenaga ahli untuk mengerjakan percetakan buku tersebut. Di dalam persyaratan tenaga ahli tadi kita melihat bahwa dibutuhkan desain grafis untuk membuat atau mendesain foto-foto di dalam buku ini, mendesain buku sehingga menarik, sehingga cantik. Ini begitu juga dibutuhkan pemotretan. Dari persyaratan-persyaratan tenaga ahli tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ada 3 kualifikasi penyedia di sana, yaitu pertama jasa percetakan dan penjilitan, yang kedua jasa pemotretan, yang ketiga jasa desain grafis. Dan sangat langka penyedia memiliki 3 kualifikasi ini. Kalaupun ada ketiganya, maka kita yakin sudah ini usaha besar, bukan lagi usaha menengah. Dan kita tahu pekerjaan dengan pagu 15M itu adalah untuk usaha kecil sesuai peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 yang telah diterbitkan sejak
Februari 2021. Berarti kalau Februari kita harus merujuk ke Perpres nomor 12 tahun 2021. Di sana sudah jelas disebutkan bahwa usaha kecil itu masuk ke pagunya tender yang diikuti sebesar 15 miliar. Jadi ini sangat memberatkan untuk usaha kecil. Kalaupun mereka diminta melakukan kemitraan dengan masa tender hanya masa pengumumannya setinggi-tingginya 7 hari kerja, sangat sulit untuk mencari. Sehingga ini mendorong calo-calo penyedia sertifikasi tenaga ahli berkembang subur di tengah-tengah pengadaan barang jasa. Seharusnya calo-calo penyedia tenaga ahli ini harus kita minimalkan, karena dia hanya bisa menyediakan sertifikat tapi tak bisa menyediakan orangnya. Kalau kita minta orangnya tidak ada, tapi kalau sertifikat banyak. Nah, inilah mendorong para penyedia ini bergerila mencari calo-calo ini, dan ini tumbuh subur. Untuk itu para pokja pemilihan sebagai pembina dan tempat konsultan pengadaan barang jasa di kabupaten kota atau di provinsi bertanggung jawab supaya menghindari berkembangnya calo-calo sertifikat ini, sertifikat tenaga ahli. Untuk itu saya kira kita anjurkan kepada pokja pemilihan membagi pekerjaan ini menjadi 3 paket. Paket pertama adalah untuk jasa desain grafis. Yang kedua adalah jasa pemotretan. Yang ketiga jasa percetakan dan jasa penjilitan. Jasa percetakan dan penjilitan. Kalau kita dibagi 3 ini, maka betul sekali HPS tidak akan mencapai 3,9 M. Karena menurut pihak penyedia yang mengikuti tender ini cukup 1,3 M HPS untuk mengerjakan pekerjaan ini. Berarti untuk desain grafis kita sisihkan 100 juta barangkali cukup. Untuk pemotretan 100 juta juga cukup. Berarti hanya bertambah 1,3 M ditambah 2 M. Ini kan tinggal 1,5 M. Ada hemat belanja di sana lebih daripada atau sekitar 1,4 M. 1,4 M bisa dihemat hanya dengan cara membagi paket ini menjadi 3 penyedia. Kalau disatukan ini pasti memang mahal, karena selain penyedianya tidak ada atau jarang sekali penyedia yang memiliki 3 kualifikasi sekaligus. Yang kedua, ini akan menyebabkan penawaran semakin tinggi karena mereka harus mencari melalui calo-calo kompetensi atau sertifikat tenaga ahli tadi. Selanjutnya, kalaupun kita lihat di permintaan peralatan, di sana diminta alat-alat, juga tidak ada peralatan tentang pemotretan tadi dan desain grafis. Kalau memotret ini kan mesti pakai kamera. Diminta kamera yang canggih barangkali. Ini kan dibutuhkan kamera. Begitu juga desain grafis dibutuhkan komputer desain yang tipe berapa. Di dalam daftar peralatan yang ditampilkan, silakan Bapak Ibu lihat di layar, ditampilkan peralatan yang diminta itu hanya peralatan yang berhubungan dengan percetakan dan penjilitan. Tidak ada berhubungan dengan jasa pemotretan dan jasa desain grafis. Sehingga memang ini hanya murni percetakan. Kalaulah ada alasan dari pihak pokja pemilihan bahwa memang alat untuk pemotretan dan desain grafis ada di kantor kita, misalnya begitu, kan tidak etis juga alat percetakan dan alat pemotretan dan alat desain grafis disediakan kantor. Padahal ini untuk pekerjaan
yang dilakukan oleh tenaga ahli. Berarti dia kan harus menggunakan alatnya sendiri yang secara keahliannya. Dari uraian kita tadi yang diawali oleh Pokja Pemilihan melakukan analisa pasar untuk memastikan adanya ketersediaan barang dan ketersediaan pelaku usaha. Selanjutnya, Pokja Pemilihan memastikan pelaku usaha tersebut mampu mengerjakan pekerjaan. Kalau dihubungkan dengan persyaratan tenaga ahli yang dimiliki dan dihubungkan dengan peralatan yang dimiliki, maka pertama kita simpulkan bahwa seharusnya Pokja Pemilihan ini membagi paket pekerjaan ini menjadi 3 bagian. Ini pertama, paket pekerjaan untuk jasa desain grafis. Yang kedua, paket pekerjaan untuk jasa pemotretan. Yang ketiga adalah jasa percetakan dan penjilitan. Dengan membagi pekerjaan ini menjadi 3, maka pekerjaan ini akan dilaksanakan dengan cara hemat. Karena kita lihat tadi, apabila disatukan menjadi satu, maka ada indikasinya pekerjaan ini menjadi belanja boros. Karena tidak ada satupun penyedia yang mampu menyediakan 3 kualifikasi sekaligus tanpa bekerja sama dengan penyedia lain. Dalam rangka meramu kerjasama ini yang waktunya hanya 7 hari diberikan oleh Pokja Pemilihan, maka ini ada indikasi pihak-pihak tertentu sudah mempersiapkan sebelumnya. Karena mencari mitra 7 hari itu sangat sulit sekali. Dan ini termasuk sama dengan persyaratan yang diskriminasi dan menghalang-halangi pengusaha untuk mengikuti tender tersebut. Jadi kepada Pokja Pemilihan kita ingatkan, janganlah nanti risau apabila ada pihak APH atau pihak dari APIP auditor melakukan tugasnya. Karena pintu atau indikasi sudah terbuka untuk melakukan pemeriksaan bagi APH. Sudah ada indikasi dilakukan audit kepada pihak auditor atau APIP. Kenapa? Karena menggabungkan 3 paket sekaligus ini menyebabkan belanja boros. Dan Pokja Pemilihan dianggap tidak melaksanakan pertimbangan profesionalnya, salah satunya di etika pengadaan, yaitu menghindari kebocoran keuangan negara. Dan juga dianggap Pokja Pemilihan tidak melakukan pertimbangan profesionalnya dalam memberi kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi usaha nasional, baik usaha kecil, menengah maupun usaha besar. Saya kira demikian. Terima kasih. Salam pengadaan, salam audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.